Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan 50 nasihat untuk wanita. Sekarang nasihat yang ke-17 yang berhubungan dengan pakaian. Penulis berkata, anti muslimah fala budda an yakuna thawbuki dakhilan tahta muwasafati thawbi syar'i fa yakunu fadfadan la yashif wa la yasif. Kamu seorang wanita muslimah, jika kamu muslimah maka hendaknya pakaian kamu itu sesuai dengan batasan-batasan syariat, bukan sesuai dengan selera. Di mana pakaiannya lebar, tidak tipis, tidak membentuk, Maka kalau ibu-ibu ingin berpakaian, Bu, yang ibu pikirkan adalah apakah pakaian saya ini sesuai dengan syariat atau tidak. Bukan yang ibu pikirkan apakah saya kelihatan cantik atau tidak. Bukan itu yang kita pikirkan, ibu-ibu sekalian. Masalah cantik di depan orang gak penting. Yang penting Allah ridho kepada kita atau tidak. Ini percuma kalau kita ingin tampil cantik di depan orang, lalu orang-orang terkagum-kagum dengan pakaian kita yang indah, yang cantik, tapi ternyata Allah tidak ridho, Allah murka kepada kita. Maka ibu-ibu sekalian, jadi standar pakaian itu adalah apakah pakaian itu sesuai dengan syariat ataukah pakaian itu sesuai dengan syahwat. Kalau ternyata pakaian itu sesuai dengan syahwat, biasanya sih, Bu, tidak sesuai syariat. Makanya kata para ulama, sesuatu yang disukai oleh syahwat itu rata-rata enggak sesuai dengan syariat. Ibu pakai pakaiannya warna-warni, tipis. Ada lagi pakai jilbab tapi jilbab gaul. Tapi ada lagi macam-macam lah, Bu, di mana ternyata mereka berpakaian itu sebatas ingin tampil cantik lah. Bagaimana saya tetap tampil cantik walaupun pakai jilbab, katanya begitu. Maka tentu berarti standar seperti itu adalah standar syahwat, bukan standar syariat. Nasihat yang ke-18 masih berhubungan dengan pakaian. Kata beliau, innama yusamma nisful kam wa rub'ul kam wa tisa' ma hawla al-unuq adalla'ah di ayah li taqlisis sitr lianna al-mar'a athna'a dhahabiha wa iyabiha wa rukubiha sayyarah wa nuzuliha rubbama inkashafa minha dhalik. Tersebar di negeri Saudi sana pakaian-pakaian yang ternyata kerudungnya pendek, sehingga menyebabkan kalau misalnya naik mobil ataupun turun atau naik pasti akan terlihat itu bagian-bagian auratnya tersebut. Mungkin kalau di Indonesia, Bu, di zaman sekarang ini pakaian-pakaian jilbab dikenal dengan jilbab. Jilbab sih jilbab, tapi pakaiannya ngetat gitu, merecet. Maka yang seperti ini percuma lah, ngapain pakai kerudung tapi pakaiannya ketat begitu. Padahal sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan apa? Sinfani min ahlin nar. Ada 2 kelompok dari penduduk api neraka. Lam arahuma qat, aku belum pernah melihat mereka. Siapa di antaranya? Nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat mumilat, mereka berlenggak-lenggok berjalan ke sana kemari. Ru'usuhunna ka'adnibatil bukht, kepala mereka itu bagaikan punuk-punuk onta. Kata Rasulullah, Bu, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita seperti itu tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Pakai jilbab, pakai kerudung, tapi jilbabnya hanya sebatas untuk hiasan. Atau kadang ada orang pakai jilbab tuh dihias-hias begitu, Bu. Ada yang jilbab yang bentuknya kayak rambut, Bu. Padahal Allah mengatakan apa? Wala yubdina zinatahunna. Janganlah para wanita itu memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Maka kata para ulama, kalau pakaian itu ternyata sebagai perhiasan,
yang menghias, berarti itu masuk di dalam firman Allah tadi. Janganlah wanita memperlihatkan perhiasan mereka. Iya. Nah, jadi ibu ya sekali lagi kalau pakaian tuh bu, jangan niatnya pengen tampil cantik bu. Tapi ketika berpakaian yang kita pikirkan apa bu? Sesuaikah dengan syariat atau tidak? Itu yang kita pikirkan ibu-ibu sekalian. Iya. Nasihat yang ke-19 berhubungan dengan pergaulan. Kata beliau, ihdari hafizakillah min huduri majalisis su' wal ikhtilati bi ahliha wasari'i ra'akillah ila majalisil fadilati wal khair. Waspadalah wahai wanita dari menghadiri majlis-majlis keburukan. Ya. Waspada, jangan sampai ibu-ibu menghadiri majlis keburukan. Apa itu majlis keburukan, Bu? Majlis ghibah. Ya, ibu-ibu kalau lagi ngegibah orang tuh asyik banget, Bu ya. Kalau lagi ngerumpi ngomongin orang, wah pokoknya manis, Bu. Padahal ghibah itu dosanya besar enggak, Bu? Besar. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis saja ya. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha hanya berisyarat saja kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sofia itu begini. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahr lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-kata kamu itu dicampur dengan air laut, akan kotorlah air laut itu. Maka majlis-majlis ghibah ya, ngerumpi, jangan dihadirin, Bu. Itu semuanya hanya akan mengotori hati, Bu. Seringkali malah menyimpan menumbuhkan kebencian, permusuhan dan yang lainnya. Padahal Ibu ya, rusaknya hubungan kita dengan sesama muslim itu bisa merusak apa, Bu? Bisa merusak agama kita loh, Bu. Kata Rasulullah, fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Sesungguhnya rusaknya hubungan sesama itu adalah pencukur. La aqulu haliqatus sya'r. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, akan tetapi ia adalah haliqatud din. Tapi ia adalah pencukur agama. Maka majelis-majelis ghibah jauhi. Kalau ada ibu lagi duduk-duduk sama ibu-ibu lagi ngobrol, tahu-tahu ada yang mulai ghibah, stop, Bu. Maaf. Ini bukan majelis ghibah. Iya. Kadang-kadang kan ibu-ibu ada yang pakai mukadimah dulu. Maaf ya, ini bukan ghibah ya. Padahal itu ghibah. Tapi dia mengatakan, maaf ya, bukan ghibah ya. Ghibah. Maaf ya, ghibah enggak boleh ada mukadimah. Yang namanya ghibah ya ghibah. Iya. Majelis keburukan apa lagi, Bu? Majelis nyanyi-nyanyi, musik-musik. Kadang kita lihat di masyarakat kita yang majelis kayak ginian nih, Ibu, yang laris, Bu. Ya, ada biduanita nyanyi sambil joget-joget, mempertontonkan aurat, dangdutan lah dan yang lainnya, Masya Allah. Ya. Ini majelis yang dihadiri oleh syaitan. Tidak berhak seorang muslimah untuk duduk di majelis seperti itu. Jangankan seperti itu, Ibu, majelis yang kosong dari zikir kepada Allah saja itu berbahaya, Ibu. Ya. Maka dari itulah nasihat yang ke-20 masih berhubungan, kata beliau, idza jalasti majlisan wahdaka aw ma'a ba'dhi akhawatika falyakun dzikrullahi daiman ala alsinatikunna hatta tarji'na bil khairi wa tahdhina bil ajr. Hei wanita, kalau kamu duduk di majelis sendirian atau bersama teman-teman kamu, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah di majelis tersebut, supaya kamu pulang pun mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena majelis yang kosong dari zikir itu, Bu, itu menyebabkan pelakunya kelak pada hari kiamat akan menyesal. Rasulullah SAW dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya. Apa kata Rasulullah SAW? Man qa'ada maq'adan lam yadhkurullah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tirah. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullah fihi kanat alaihi minallahi tirah. Siapa yang duduk di suatu tempat duduk dan ia tidak berzikir kepada Allah padanya, kecuali akan menjadi penyesalan buat dia pada hari kiamat. Dan siapa yang berbaring di suatu tempat tidur dan ia tidak menyebut nama Allah padanya,
maka akan menjadi kekurangan kelak pada hari kiamat buat dia. Tubuh, ya. Bahkan dalam satu riwayat, ya, majalasa qaumun majlisan la yadhkurunallaha ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi illa qamu 'ala mithli jifati himar, kata Rasulullah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk atau majelis yang mereka ngobrol di situ, ternyata mereka tidak menyebut nama Allah, tidak bersalawat atas Rasulullah, kecuali mereka bangkit dari majelis tersebut, ya, lebih seperti bangkai keledai. Nah, Ibu, ya. Maka dari itulah setiap kita berusaha duduk dimanapun, ngobrol dimanapun, jangan lupa berzikir, jangan lupa bersalawat untuk Rasulullah SAW. Nasihat yang ke-21 kata beliau, tahiri ukhtil muslimah majlisaki minal ghibah wan namimah. Saudariku, bersihkanlah majlis ngobrolmu dari ghibah dan namimah, mengadu domba. Iya. Imtithalan li amrillahi wa khaufan min iqabih fa innaha minas sifatil mardhulati wal akhlaqil mamqutah. Ya, karena kita berusaha, kata beliau, mempraktekkan dan melaksanakan titah Allah. Kita juga harus berusaha takut dari adab Allah. Karena ghibah itu, Ibu, sifat yang tercela, Ibu, akhlak yang sangat buruk. Kita menggibah orang, ya, menyebutkan tentang kejelekan dia hanya karena Ibu kesebel sama dia. Bu, kalau orang lagi sebel tuh biasanya mudah banget gibahnya, Bu. Beda kalau Ibu lagi senang. Kalau Ibu lagi senang mah, oh Masya Allah, ditutupin tuh. Ya, kejelekan sebanyak apapun Ibu akan tutupi. Kenapa? Karena Ibu lagi senang sama dia. Tapi kalau Ibu lagi sebel sama dia, selalu lisan kita tak lepas dari menggibah dia. Hati-hati, makanya ketika kita sebel sama orang itu, disitulah kita harus berjaga-jaga, Ibu, menjaga lisan kita. Hati kita boleh sebel sama dia karena dia misalnya melakukan sifat-sifat yang kita tidak suka. Tapi untuk menggibah, jangan. Ya. Maka bertakwa kepada Allah. Bahkan kalaupun kita sedang bertengkar dengan saudara kita, Ibu, dengan teman kita, Ibu, terus ada orang yang menggibah dia, jangan ridho. Bilang ke dia, maaf, pertengkaran saya dengan dia, antara saya dengan dia saja. Adapun kamu gibah dia, saya tidak mau. Karena terkadang, Bu, kalau kita lagi bertengkar, menggibah itu mudah nggak, Bu? Oh, mudah banget dah. Kalau kita lagi sebel, lagi bertengkar, ada masalah sama dia, seringkali kita, bongkar aib-aibnya itu. Subhanallah. Akhirnya apa, Bu? Ya sudahlah, kita hubungannya sudah tidak baik, ditambah lagi gibah, membongkar aib, ya, bertumpuk-tumpuk dosa-dosa kita akhirnya, Bu. Sementara kita tidak sadar. Kita sudah ditutupi oleh kabut kemarahan, kebencian, ketidaksukaan. Allahul musta'an, wa alaihi tiklan. Kemudian kata beliau, nasihat yang ke-22. Idza badara min ihdal hadirati kalimatun nabiyya aw khata, fa inna min wajibiki an-nusha laha ba'da insirafiha minal majlis bi kalamin latifin wa uslubin thayyib. Kalau kita lagi ngobrol nih, Bu, ya, kemudian ada teman kita mengucapkan kata-kata yang salah, maka kewajiban kita nasihati dia, tapi jangan di depan orang. Setelah selesai ngobrol, ya, setelah bubar, baru kita deketin. Antara kita dengan dia aja. Ucapkan kata-kata yang baik, kata beliau, dengan cara yang baik juga. Maaf, ukhti, ya tadi ukhti ngomong begini-begini, ya. Setahu saya ucapan ukhti itu kayaknya nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, sampaikan antara kita dan dia. Makanya kata para ulama, ya, nasihat itu adalah yang kamu sampaikan antara kamu dan dia saja. Adapun kalau kamu nasihatin dia di depan orang-orang, itu sama saja kamu menyebarkan aib dia. Sama saja kamu memburuk-burukan dia di depan orang-orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, insahni fin firadi, tolong nasihati saya ketika saya sendiri. Jangan kamu nasihati saya ketika di depan orang-orang. Ya, karena menasihati orang menasihati depan orang-orang, kata Imam Syafi'i apa, Bu? Minat taubih, termasuk memburuk-burukan kita. Ya.
Nah ibu ya, jadi kalau kita lagi ngobrol sama teman di majelis, kemudian teman kita jatuh kepada kesalahan, ya kita nasihati tapi jangan di depan orang-orang bu. Nasihati saja antara kita dengan dia. Kecuali kalau dia di majelis ngobrol itu membawakan sesuatu yang bisa menyesatkan orang banyak nih, ya membawakan hadis palsu misalnya. Maka kita langsung tegur, maaf ukti, setahu saya itu hadisnya palsu. Biar orang-orang semua tahu. Ya, kalau memang dibutuhkan untuk menasihati atau menegurnya langsung di depan orang-orang nggak masalah. Kalau memang dikhawatirkan orang-orang ya akan terpengaruh oleh fitnah dia, akan terpengaruh oleh apa? Kesesatan dia. Iya. Kemudian nasihat berikutnya yang ke-23 berhubungan dengan ini bu, perpustakaan. Ya. Kata beliau, ihrisi alaqtina'il kutubil mukhtarah al-mufidah. Litaj'ali minha maktabatan manziliyah yastafidu minha jami'u afradil usrah. Hai wanita, cobalah kamu berusaha semaksimal mungkin untuk beli buku. Kamu pilih buku-bukunya yang bagus, yang bermanfaat, yang dibutuhkan. Supaya apa? Setidaknya ada perpustakaan sekecil di rumahmu. Supaya apa? Anggota keluarga pun bisa membacanya. Ya. Asal jangan kita rajin beli buku bu, tapi cuma dipajang doang. Tuh, ya biar kelihatan tuh buku saya banyak. Padahal mah nggak ada satu buku pun yang dibaca tuh bu. Maka dari itu ibu-ibu sekalian ya, kita berusaha untuk semangat beli buku, tapi juga kita harus berusaha berpikir bagaimana membaca buku ini. Ya bu ya, sekarang kalau ibu-ibu kalau baca buku, sekali baca buku itu kuatnya berapa menit sih bu? Kalau ibu bilang, Ustadz saya ya kalau baca buku paling kuat setengah jam Ustadz. Setengah jam setelah itu aduh gak bisa fokus lagi. Berarti setengah jam itu fokuskan bu. Kalau ibu bisa setiap hari setengah jam, Masya Allah. Ya, setengah jam ibu baca buku itu habis berapa lembar? Saya kalau setengah jam biasanya 5 lembar Ustadz. Oh 5 lembar, alhamdulillah. Berarti 10 halaman. Ya. Sekarang coba lihat bukunya berapa halaman. Oh bukunya ada 250 halaman atau 200 halaman. Kalau saya setengah jam bisa membaca 5 lembar, berarti 200 dibagi 5 berapa ya bu ya? Ya 40. Oh berarti saya bisa menghabiskan buku ini dalam 40 hari. Wah punya target bu, jelas. Ya. Nah ibu ketika paham, wah saya bisa setiap hari itu setengah jam baca buku. Nah setengah jam itu maksimalkan bu. Ibu bisa membaca setengah jam itu 5 lembar, alhamdulillah. 5 lembar ini betul-betul kita baca dengan pemahaman. Ya. Kalau 5 lembar setiap hari dan ibu komitmen ya, continue terus, mungkin satu ya buku yang tebalnya 200 halaman itu bisa selesai dalam 40 hari. Alhamdulillah selesai. Iya. Tapi ibu kalau baca buku bu, kalau bisa bu setiap kali ibu dapat faidah, jangan dibiarkan. Ketika ibu baca buku, wah baru tahu nih, wah penting nih, langsung ya bu ya. Di bagian depan itu kan ada halaman kosong. Catat tuh di halaman kosongnya bu, halaman ya 5 misalnya, membahas tentang ini penting. Jadinya kalau ibu mau baca buku pun juga ya tidak sulit. Ya ketika ibu langsung ingat, oh ada di buku ini, langsung lihat di depannya, oh di halaman segini ada pembahasan ini, mudah. Maka dari itu ini bu ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai apa bu ya, semangat membaca bu. Makanya kan surat yang pertama kali Allah turunkan apa bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Baca, disuruh baca bu. Iya. Kadang kita ini semangat membacanya lemah banget bu. Iya. Senangnya apa ngobrol sana sini. Padahal kalau kita lihat di negeri-negeri kafir sana, di Jepang bu, semangat mereka untuk baca luar biasa bu. Naik kereta, selama di perjalanan naik kereta mereka habis waktunya buat baca. Coba kalau kita seperti itu bu, Masya Allah di perjalanan kita buat baca,
Ya. Maka ibu-ibu sekalian ini ibu, ya. Maka kita berusaha untuk beli buku sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita baca bukunya sehingga kita pun banyak mengambil faidah-faidah dari situ. Faidah yang ke-24. Kata beliau, "Ihdari ukhtil muslimah an tudayyi waqtaki fi qira'atil asya' ghairil mufidah. Wabta'idi kullal ibti'ad an qira'atil asya' ad-darrah." Ya. Kal majallat as-saqitah war riwayat al-habitah. Waspadalah wahai saudariku muslimah, jangan kamu sia-siakan waktumu untuk membaca sesuatu yang gak ada manfaatnya. Baca majalah apa? Majalah yang gak ada manfaatnya. Isinya tentang wanita telanjang, isinya aduh gak ada manfaatnya lah Bu. Baca tentang apa? Komik, gak ada manfaatnya. Maka kita berusaha, kata beliau, kalau membaca itu coba cari buku-buku yang manfaat, coba bacaan-bacaan yang manfaat. Jangan sampai membaca sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau bacaan itu memberikan mudarat untuk pikiran kita, Bu. Seperti membaca buku-buku yang menyesatkan, ya. Maka ini jelas perkara yang sangat berbahaya untuk diri kita, ibu-ibu sekalian. Maka kalau ibu-ibu beli buku, konsultasi dulu dengan orang yang alim. Ini kira-kira bukunya bagus enggak Ustadz? Iya. Untuk saya baca, bagus enggak? Cocok enggak buat saya nih? Kadang kan kalau kita beli buku tergesa-gesa. Wah, ada buku judulnya bagus nih, ambil aja, beli. Kalau bisa Bu, kalau beli buku itu Bu, buka-buka dulu, lihat dalamnya. Kemudian ibu lihat daftar isinya apa aja. Kalau kira ibu lihat, oh Masya Allah bagus nih, Insya Allah. Kemudian penulisnya juga bisa terpercaya dan ibu yakin akan kebenaran dan kebagusan manhajnya, silakan beli. Iya. Tapi kalau bisa ibu bermusyawarah dengan ahli ilmu supaya ibu tidak salah dalam membeli buku ibu. Iya. Kemudian kata beliau, nasihat yang ke-25 masih berhubungan dengan masalah buku. Minal mufid an takuna al-maktabatu munawwa'atan tulabbi jami'al ihtiyajat. Yang lebih bagus lagi kalau perpustakaan kamu itu bukunya macam-macam. Dalam masalah fikih ada, dalam masalah akidah ada, dalam masalah yang kita penting fahami setiap harinya ada. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan ada jawabannya dalam buku itu. Iya. Maka ibu beli buku fikih, kalau bisa beli buku fikih itu yang ensiklopedianya Bu. Ibu beli buku akidah. Ibu beli buku tentang masalah yang berhubungan dengan kehidupan, akhlak dan yang lainnya. Walaupun mungkin ya perpustakaannya kecil, mungil, tapi bukunya lengkap. Ada semua tentang sejarah, ada tentang masalah, ada. Yang penting dibacanya itu Bu. Ya. Nah kalau seperti itu Masya Allah. Supaya apa Bu? Supaya kita bisa mempunyai banyak pengetahuan tentang Islam ini Bu. Ya. Kemudian faedah yang ke-26 kata beliau, "Idza a'jabaki kitabun mufidun, fahariyun biki an tu'arrifi akhawatikil muslimat alaih wa tahuthihinna ala qiraatih." Kalau kamu mendapatkan buku yang bagus, Masya Allah, ya isinya pun juga bagus, jangan pelit untuk memberitahu teman-teman. Teman-teman nih, ada buku bagus nih, ayo baca. Ya. Buku tentang masalah akhlak misalnya, buku tentang masalah akidah misalnya. Maka kalau misalnya itu memang manfaat banget Bu, coba ibu, ya orang lain teman-teman ibu diberitahu kata beliau. Sebaliknya juga kalau ada buku yang berbahaya, ibu pun beritahu teman-teman, hati-hati, ini buku ini bahaya, banyak kesesatannya, supaya orang pun juga ibu ya selamat darinya. Faedah yang ke-27 kata beliau, al-qira'atu amrun muhimmun wa daruri. Fahawili a'anakillah iktinamal furasi wastighlal al-awqati littazawudi bil ilmi wal ma'rifah. Saudariku muslimah, membaca itu penting sekali dan sangat dibutuhkan oleh kita. Maka berusahalah untuk mempergunakan waktu-waktu kita untuk membaca sesuai dengan kemampuan kita, agar bertambah pengetahuan kita, bertambah keilmuan kita. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, coba kita bangkitkan semangat membaca Bu.
Kalau ibu nggak punya buku untuk beli, pinjam sama teman yang punya buku. Ya. Di sini alhamdulillah ada perpustakaan di belakang nih Bu. Dan alhamdulillah juga banyak buku-bukunya Bu. Kalau ibu punya waktu, ya walaupun sehari setengah jam ke perpustakaan datang, duduk sebentar baca, cuma setengah jam, dah masukin lagi, tapi ditandai di situ. Kalau ibu mau bawa ke kamar, ke rumah nggak boleh, ya udah nggak apa-apa di situ sebentar nongkrong baca, masya Allah. Setengah jam itu kalau ibu maksimalkan, berapa banyak ilmu yang bisa diraih Bu. Makanya kan Rasulullah SAW doanya apa Bu setiap setelah selesai sholat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Setiap hari Rasulullah minta. Berarti setiap hari kita berusaha supaya ilmu kita bertambah lagi. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, maka jangan kita ibu menjadi orang-orang yang malas membaca, ibu. Ya. Gunakan mata kita nih Bu, ini nikmat nih mata nih. Ya. Jangan hanya sebatas buat nonton sinetron aja. Buat hanya nonton yang suatu yang enggak ada manfaatnya. Gunakan mata ini untuk mencukuri Allah. Selain baca Al-Quran, baca buku-buku ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah ya pengetahuan kita. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Kemudian nasihat yang ke-28 berhubungan dengan pergi ke pasar. Nah, ibu-ibu suka pergi ke pasar nih Bu. Kata beliau, la tahrisi 'alal khuruj in wajadti man yaqdi hawaijaki. Wa in turirti ilal khuruj falyakun khurujuki fi muddatin qasiratin 'ala qadri hajatiki. Wahai wanita, kamu jangan semangat untuk pergi ke pasar kalau ternyata ada orang yang bisa membelikan buat kamu. Karena pasar itu Bu, kata Rasulullah, tempatnya setan. Kan Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Hai Rasulullah, ya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apa sih tempat yang dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah?" Kata Rasulullah, "Aku tidak tahu. Coba aku tanya Jibril." Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril. Jibril berkata, "Aku tidak tahu. Coba aku tanya kepada Allah." Lalu Allah berfirman, ya, bumi yang paling aku cintai adalah masjid, dan yang paling aku benci adalah pasar. Ternyata tempat yang paling dibenci apa Bu? Pasar. Maka ibu jangan kalau mau pergi ke pasar semangat banget, jangan. Justru kita ibu-ibu ya, khusus untuk ibu-ibu. Kalau laki-laki memang harus pergi ke pasar karena mencari nafkah. Tapi kalau ibu-ibu, kalau bisa Bu, kalau ada masih ibu punya anak laki-laki atau siapa yang bisa menggantikan ibu pergi ke pasar, itu lebih baik buat ibu. Karena keluarnya wanita dari rumah itu saja Bu, ya, tashrifu syaitan, kata Rasulullah. Keluarnya wanita dari rumah itu diikuti oleh syaitan. Ya, kata Rasulullah, wanita itu datang dengan 4, dia pergi dengan 8. Maka dari itulah ibu-ibu, ya, kata beliau di sini memberikan nasihat, wanita itu jangan sering-sering pergi ke pasar. Tapi Ustadz, saya darurat, nggak ada yang bantu, gimana ya? Ya kalau nggak ada yang bantu, gimana lagi? Iya, ibu harus pergi ke pasar dan ibu harus butuh untuk pergi ke sana. Apalagi ibu buka warung, dari situ ibu bisa makan, bisa memberikan nafkah. Yaitu darurat namanya, ya silahkan saja. Tapi ingat, kalau pergi ke pasar, ya harus melihat etikanya. Apa itu? Yaitu nasihat ke-29. Kata beliau, "Idza kharajti ila as-suq fa iyyaki wat tatayyub waz zinah wartida al-malabis al-jamilah allati tulaffitu an-nadhar ilaiki." Kalau kamu pergi ke pasar, jangan pakai minyak wangi. Jangan memakai pakaian-pakaian yang indah mempercantik diri, ya, yang membuat laki-laki ingin melihat kamu. Tuh lihat Bu, ya. Kalau ibu pergi ke pasar pakai parfum, masya Allah. Maka dengarkan sabda Nabi SAW dan dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza sta'taratil mar'atu fa kharajat 'alal qaum liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza, ay zaniyah."
Apabila seorang wanita memakai minyak wangi, lalu ia keluar menuju suatu kaum dan mereka pun mencium wanginya tersebut, maka ia begini dan begitu, artinya ia pelacur, pezina. Bayangkan ya, Rasulullah saja menamai wanita yang memakai minyak wangi, lalu keluar biar tercium harum wanginya, itu sama Rasulullah disebut apa, Bu? Pezina, Bu. Aduh, yang ngomong Rasul bukan saya, Ibu. Iya. Maka kalau ibu-ibu mau pergi ke pasar, ya jangan pakai minyak wangi yang harum semerbak. Atau pakai apa sih yang menghilangkan bau badan gitu, Bu. Yang wanginya itu enggak keluar semerbak begitu, Bu. Iya. Nah, ini kata beliau, kalau kamu mau pergi ke pasar, jangan pakai minyak wangi. Jangan memakai pakaian-pakaian yang yang mempercantik diri. Kadang kalau kita lihat justru di negeri kita ini, ya Allah ya, di mall-mall yang besar gitu ya, di plaza-plaza, Masya Allah, justru di sana tempat wanita-wanita ya yang berpakaian tapi telanjang itu, Bu. Iya. Justru di sana itu tempat-tempat makhluk-makhluk halus bergentayangan, Ibu. Maka hati-hati, Ibu. Ya, kalau kita jangan sering-sering pergi ke tempat seperti itu, Bu. Kecuali kalau memang kita butuh banget, barulah pergi kita ke sana. Kalau nggak butuh banget, nggak usahlah. Ya. Nah, ini Ibu sekalian. Nasihat yang ke-30 kata beliau masih berhubungan dengan pasar. Idza kunti fi suq aw fi tariqiki ilaihi fala tukthiril iltifat. Falil basar mazalik khatirah. Kalau kamu pergi ke pasar, ketika di jalan dan di pasar, jangan lirik sana sini, lirik sini, lirik sana. Ide ganteng, oi, iya. Karena mata itu, Ibu, ya bahaya. Mata itu kata Ibnu Qayyim bagaikan apa? Sihamu iblis, ya, panah-panah iblis, ibu-ibu sekalian. Idza wajadti hajataki fa iyyak wa kathratal kalam ma'al bai'in. Kalau kamu mau beli ke pembeli, jangan banyak ngomong sama pembeli. Terkadang ada orang mau beli, itu pembelinya laki-laki, dideketin, dirayu-rayu. Ya, enggak boleh, Ibu. Hal seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Seorang wanita itu harus menjaga ucapannya di hadapan laki-laki. Ya. Seorang wanita itu jangan memberikan kesempatan pada laki-laki, apalagi kalau ibu cantik kok, ya. Maka hati-hati, Ibu. Maka kata beliau apa? Fa iyyak wa kathratal kalam ma'al bai'in. Jangan ngobrol-ngobrol sama penjual laki-laki itu. Ya. Fa innahu mimma yaghidu ma'ul haya wa yaftah babal fitnah. Karena kalau ibu-ibu sering ngobrol-ngobrol sama penjual laki-laki seperti itu, Bu, itu akan menyebabkan kurangnya rasa malu ibu, bahkan membuka pintu fitnah buat ibu. Iya. Kalau ibu hanya sebatas menawar saja, silahkan tawar, tapi tetap menjaga adab-adabnya. Iya. Kemudian nasihat 31. Maka beliau, idza ra'aiti munkaran fis suq aw fi tariqiki ilaihi wajib 'alaiki inkaruh walau lam tastati'i illa biqalbika min muqtil munkar wa bughdih. Kalau kamu, hai wanita, pergi ke pasar dan di sana kamu melihat kemungkaran, ingkarilah sesuai dengan kemampuan, walaupun dengan hati. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangan. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu serendah-rendahnya iman, kata Rasulullah. Jadi ibu-ibu sekalian ya, kalau ibu-ibu pergi ke pasar, di sana melihat banyak kemungkaran, jangan kemungkaran itu dinikmati oleh ibu, tapi kemungkaran itu harus diingkari walaupun dengan hati. Kalau memang kita tidak mampu untuk mengingkarinya, setidak-tidaknya kata beliau ya, kita itu berusaha untuk tidak menyukai kemungkaran itu. Iya. Yang ke-32 masih tentang pasar. Ba'dun nisa tattakhidul khuruj ila suq nuzhah yaumiyah. Sebagian wanita ada yang pergi ke pasar itu tiap hari sebagai apa, Bu? Ya, sebagai nuzhah, jalan-jalan.
senang dia, mejeng di sono. Maka yang seperti ini tidak pantas bagi seorang wanita yang muslimah dan mukminah. Ya. Maka kata beliau, rifqan binafsiki wa bizaujiki, ini nasihat yang ke-33. Falaysa minadh-dharuri an yakuna fil baiti far'un lis-suq, fala tashtari illa syai'an anti bihajatin ilaih. Maka tetaplah kamu melihat kemampuan suamimu. Ya, bukan sesuatu yang penting kalau kamu harus memiliki semua ada di rumah. Belilah yang dibutuhkan saja. Kalau nggak butuh ngapain dibeli? Ya, ibu ngomong ke suami, mas, kita kayaknya di tempat ini harus ada hiasannya nih, mas. Ngapain sih hiasan, barang antik mewah-mewah, mahal-mahal, nggak ada manfaatnya, malah memperberat timbangan hisab kita pada hari kiamat. Kalau memang itu tidak dibutuhkan, nggak usahlah dibeli. Cukup yang dibutuhkan saja kita beli, selesai. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian nasihat-nasihat ya untuk para wanita yang tentunya insyaallah bermanfaat ya, karena ibu-ibu mau tidak mau setiap harinya pasti ya pergi ke pasar. Allahu alam, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas yang ke-34. Sekarang kita tanya jawab. Apa benar Ustadz, seorang wanita tidak boleh memotong kuku dan rambut saat haid? Ibu, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dari Nabi bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh memotong rambut dan kuku. Siapa yang mengatakan tidak boleh, wajib membawakan dalil. Agama kita tidak diserahkan kepada menurut fulan, menurut anu. Nabi diserahkan kepada syariat, kepada Allah dan Rasulnya. Ada dalil, laksanakan. Enggak ada dalil, ya, jangan kita berani untuk mengatakan ini halal, ini haram. Akhirnya kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah di Islam dibenarkan suami menikahi janda kaya terus menceraikan istrinya yang enggak punya apa-apa? Zalim, Bu, ini zalim ini. Ini namanya suami matre. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya, hanya karena istrinya pertama enggak punya apa-apa, dia kemudian menikahi janda kaya raya, diceraikan istri yang keduanya, yang pertamanya itu karena enggak punya apa-apa. La ilaha illallah. Ya, ini enggak benar, ini haram. Ya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Karena yang seperti ini justru yang diinginkan oleh iblis, Ibu. Yang disebutkan dalam hadis ya, kata Rasulullah apa? Iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Lalu iblis mengirimkan pasukan-pasukannya. Maka pasukannya yang paling dekat ke iblis adalah yang paling berat fitnahnya. Salah seorang pasukannya berkata, aku sudah melakukan begini dan begitu. Kata iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Salah satu pasukan lagi berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak tinggalkan sampai aku berhasil mencerai dia dengan istrinya. Maka iblis berkata, kamu hebat, kamu sebaik-baiknya anak buah saya. Lalu didekatkan ya, dia ke iblis. Bu, ya, Ustadz, saya ingin nanya, istri kan harus taat dan patuh kepada suami. Ini suami yang kayak gimana? Karena suami saya bukan orang yang bertakwa kepada Allah, Ibu. Walaupun suami tidak bertakwa kepada Allah, tapi ibu harus wajib menaati perintah dia yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau suami sudah memerintahkan ibu kepada maksiat, ibu tidak boleh menaati suami. Ya, karena Rasulullah mengatakan apa, Bu? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suami menyuruh ibu masak, masak. Kalau suami menyuruh ibu buka jilbab, jangan ditaati. Suami menyuruh ibu untuk pakai gincu dan yang lain tabarruj, jangan ditaati. Ya, kecuali kalau di hadapan suami saja enggak masalah. Tapi kalau untuk keluar, ibu disuruh dandan yang menor, yang cakep, bilang ke suami, Mas, kamu saya cintai tapi Allah dan Rasulnya lebih saya cintai, Mas. Saya takut akan azab Allah. Ya. Saya seorang istri yang tidak diberi nafkah sama suami selama 4 bulan. Gimana hukumnya? Terserah. Kalau istrinya itu mau minta cerai ya monggo. Ya. Karena
Kalau suami sudah tidak memberikan nafkah selama 4 bulan, zalim banget itu. Ya. Maka diingatkan suaminya itu. Boleh tidak memakai pakaian yang berwarna terang dari bahan brokat untuk lapisannya. Warna terangnya mencolok nggak Bu? Kalau terang mencolok jangan. Ya. Brokat itu apa sih? Yang nggak ngerti brokat? Apa ya brokat? Ya. Kalau saya taunya berkat Bu. Harus dilihat dulu sama saya Bu, ya, apakah dia itu membentuk tipis apa enggak. Asal syaratnya di depan aja Bu. Yang pertama tidak tipis, yang kedua tidak ketat, tidak membentuk. Ya. Ustadz, ada kajian ustadzahnya pakai lipstik tebal, alisnya dicukur. Gimana tuh? Aduh Bu, musibah itu mah Bu. Karena Rasulullah SAW melaknat wanita yang mencukur, ya, alisnya. La'anallahu namisah wal mutanammisah. Semoga, kata Rasulullah, Allah melaknat wanita yang mencukur, ya, rambut wajahnya, masuk padanya alis, dan wanita yang minta dicukur. Ini gimana jadi ustadzah kok mencontohkan yang buruk, malah dicukur tuh alisnya. Ya, seharusnya seorang ustadzah itu mencontohkan yang baik, yang benar gitu loh kepada murid-muridnya. Maka yang seperti ini Ibu, lebih baik nggak usahlah diambil ilmunya. Hukumnya senam yang tidak memakai musik, tapi di situ ada gerakan tepuk tangannya. Kalau tepuk tangan memang khusus untuk wanita, karena Nabi mengatakan at-tasfiq lin nisa, tepuk tangan itu untuk wanita. Tapi Ibu, ya, semaksimal mungkin untuk menjauhi tepuk tangan. Jadi pas tepuk tangannya nggak usah tepukin beneran, begini aja udah. Yang penting nempel. Iya. Karena takutnya tasyabuh. Ustadz, mall itu masuk pasar? Iya. Mall, plaza itu pasar Bu. Iya. Cuman pasalnya modern. Ustadz, boleh nggak saya menggunakan ojek kemana-mana? Nah lu, ojeknya laki-laki, berdua-duaan. Gimana Ustadz? Sulit rasanya mencari ojek yang akhwat Ustadz. Ya, kalau begitu naik angkot. Nggak ada angkot. Ya, beli motor dari motor. Nggak punya duit. Aduh, gimana ya Bu ya? Iya. Soalnya walaupun bagaimana, kecuali kalau Ibu darurat banget, sangat-sangat darurat, nggak masalah lah. Tapi ini masalahnya tiap hari. Ya Ibu, ojeknya laki-laki, berdua-duaan. Ini jelas nggak benar Ibu. Itu termasuk berdua-duaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tidaklah laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali yang ketiganya apa? Setan, kata Rasulullah SAW. Ya. Apa yang harus dilakukan Ustadz kalau mendapatkan ujian dari Allah terus menerus? Pasti Ibu tidak berharap jawabannya sabar kan Bu? Iya. Seringkali kalau dinasihatin sabar, jawabannya apa? Ya dari kemarin saya nanya Ustadz, jawabannya gitu mulu Ustadz. Apa nggak ada yang lain? Saya jawab, Bu, kalau Ibu bersabar memangnya Allah tidak akan memperhatikan Ibu. Ya terus habis ujiannya terus menerus. Bu, di dunia sebentar. Ibu, dunia itu sebentar Bu, berapa tahun sih Bu? Sekarang lebih baik mana? Sabar di dunia atau sabar di dalam api neraka? Kalau di dunia sabar diberikan pahala tidak? Diberikan pahala, menggugurkan dosa. Tapi kalau sabar di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi Bu. Allah mengatakan isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Allah berfirman kepada penduduk api neraka apa? Silakan kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja buat kalian. Sebentar Bu, insyaallah. Masalahnya kita ini selalu memikirkan hak kita, nggak pernah memikirkan hak Allah. Dikasih ujian terus, nggak pernah kita mikir, ya Allah, mungkin saya melakukan dosa ini, mungkin saya kurang sholatnya dan yang lainnya. Sementara kita merasa sudah melaksanakan semua perintah Allah. Ya, jangan seperti itu Bu. Ibu baru berapa tahun sih diuji oleh Allah? Lihat Nabi Ayub 16 tahun Bu, sakit Bu, sampai orang-orang pun nggak kuat ya ngedekenin Nabi Ayub. Maka dari itu sabarlah Bu, insyaallah. Kalau Ibu diberikan ujian masih bisa makan kan Bu? Masih, alhamdulillah. Coba Ibu lihat kepada yang lebih buruk, nasibnya dari Ibu lah. Jangan melihat kepada yang lebih baik. Sebab kalau Ibu selalu melihat kepada yang lebih baik, Ibu gak bakal bisa bersyukur.
Tapi kalau ibu melihat kepada yang lebih buruk nasibnya, insya Allah ibu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendiskusikan keburukan seseorang dengan suami dengan tujuan untuk saling mengingatkan, apakah termasuk ghibah? Apa manfaatnya? Saling mengingatkan, Mas, kamu jangan kayak si fulan ya, si fulan tuh begini. Suaminya bilang, kamu juga jangan ghibah ya. Ya, masa mengingatkan orang dengan ghibah? Lucu amat. Kan mengingatkan orang tuh bisa dengan selain ghibah, Ibu. Enggak usahlah kita menyebutkan kejelekan si fulan dengan alasan katanya untuk saling mengingatkan. Ya. Kalaulah ibu punya murid, kemudian guru-guru membicarakan murid itu untuk mencari solusi bagaimana membetulkan si murid, boleh. Karena ini untuk maslahat, nggak apa-apa. Tapi untuk ibu katakan tadi seperti tadi, ya menyebut kejelekan orang untuk mengambil peringatan berdua, kan masih ada cara lain selain ghibah. Ya. Ambil cara lain selain ghibah, ibu-ibu sekalian. Bedanya cadar sama masker apa? Ya sama-sama, Bu. Ya sama-sama nutup wajah. Masalahnya ada orang memakai hijab atau cadar kadang-kadang diganti pakai masker. Ya enggak apa-apa. Ya, kalau dia pakai masker yang penting kan tujuannya adalah menutup wajah. Kalau dia misalnya pergi ke sana kemari pakai masker, ya enggak masalah juga. Karena tujuan yang terpenting adalah menutup apa? Wajah, ibu-ibu sekalian. Ya, karena yang namanya cadar itu tidak harus dari bahan tertentu, bentuknya harus begini dan begitu, enggak ada kewajiban seperti itu. Yang terpenting ia adalah menutup ya wajah. Wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.